Iya, kebetulan kami dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia juga dipanggil Komnas HAM untuk melakukan, ditanyakan ya mengenai bagaimana selama ini terhadap supporter, lalu juga pengamanan terhadap supporter. Ini kita beritahu semua bagaimana edukasi supporter ini nggak sampai ke akar rumput. Padahal kita sudah punya undang-undang keolahragaan gitu, sudah punya undang-undang keolahragaan, tapi kan belum dibuat aturan turunan dari undang-undang keolahragaan yang bisa memaksa seluruh stakeholder terlibat dalam edukasi terhadap supporter. Ini belum. Statuta FIFA hari ini menyatakan jika ada seorang ketua ataupun exco yang tersangkut dengan kasus hukum, maka dia berhak diturunkan. Jadi sekarang FIFA itu bukan seperti zaman dulu, zamannya Sepp Blatter ataupun sebelum-sebelumnya yang orang nggak bisa diganggu gugat, gitu. Sekarang FIFA ini mulai lebih fleksibel. Pertanyaannya kenapa sih sampai 3 nggak dibuka itu loh? Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Secara yuridis dia bertanggung jawab. Satu, tanggung jawab pidana karena telah menyebabkan kematian orang banyak. Yang kedua, tanggung jawab moral, mundur. Segera kongres luar biasa, ganti pengurusnya, susun lagi. Kita bilang ya, Anda nggak boleh kita pecat karena Anda orangnya FIFA. Tapi kalau Anda punya tanggung jawab moral ke rakyat Indonesia, mundur. Nah, kadang-kala orang ini pakai aturan-aturan tuh loh, aturannya begini, kalau aturan begini semua benar, tapi moralnya di mana sampai menyebabkan seperti itu. Halo Kanal Bowlers, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita masih membahas seputar tragedi Kanjuruhan. Kita tahu pemerintah sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta TGIPF kasus tersebut dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang diantaranya meminta pertanggungjawaban moral ketua, pengurus, dan seluruh exco PSSI untuk mundur. Dan setelah itu baru diadakan kongres luar biasa untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Selain itu, Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi yang meminta PSSI untuk melakukan sejumlah perbaikan dan bila dalam tempo 3 bulan tidak dilaksanakan, maka Komnas HAM meminta pemerintah agar sepak bola Indonesia dibukukan terlebih dahulu hingga adanya perbaikan. Namun tampaknya PSSI tidak mengindahkan dua rekomendasi tersebut dan hanya mengajukan percepatan KLB yang seolah-olah dengan hal tersebut PSSI telah melakukan perbaikan di sepak bola Indonesia dan ini dianggap telah sesuai dengan statuta FIFA. Apakah seperti itu? Kita dengarkan diskusi yang ditayangkan BTV beberapa waktu lalu yang menghadirkan Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing, anggota TGIPF Akmal Marhali, dan juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Bung Ignatius Indro. Proses investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi 1 bulan lalu masih terus bergulir. Saat itu, sebanyak 132 orang tewas akibat kepanikan saat aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Guna mencari penyebab pasti tragedi berdarah Kanjuruhan, Presiden menginstruksikan sejumlah lembaga untuk melakukan investigasi.
Komnas HAM dan TGIPF yang ditunjuk oleh Presiden kemudian memaparkan temuan mereka sekaligus memberikan rekomendasi. Para komisioner Komnas HAM sepakat sejumlah pihak yang terlibat dalam pertandingan Arema versus Persebaya telah melakukan pelanggaran. Bahwa pada H-2 sebelum pertandingan Arema versus Persebaya, ini penting, match komisioner hanya melakukan pengecekan kondisi stadion, tidak melakukan pengecekan rencana pengamanan. Jadi hanya ngecek kondisi stadionnya, tidak ngecek soal rencana pengamanan dari match komisioner. Tanggal 30 September 2022 dilakukan technical meeting, namun security officer hanya menjelaskan mengenai jumlah personil pengamanan. Security officer tidak menjelaskan secara detail terkait penempatan petugas pengamanan, rencana evakuasi dan mekanisme pengamanan dari pihak TNI Polri, termasuk tidak ada penjelasan terkait boleh tidaknya BRIMOB masuk ke dalam personil pengamanan. Seakan belum cukup, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule turut diperiksa oleh Polda Jawa Timur siang tadi. Iwan dimintai keterangan oleh tim penyidik seputar tanggung jawab PSSI sebagai salah satu stakeholders dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1. Dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM dan TGIPF, bisakah sepak bola tanah air berubah ke arah yang lebih baik di masa depan? Tim Liputan BTV. Yang terjadi 1 bulan lalu masih terus bergulir, pemirsa. Ya, rekomendasi dari TGIPF sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kali ini kita tahu bahwa terakhir di mana Komnas HAM juga telah menyerahkan hasil investigasinya. Benarkah PSSI melanggar aturan sendiri? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, dan yang kali ini telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi ada Mas Akmal Marhali, anggota TGIPF, dan juga ada Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Terima kasih Mas Akmal dan Mas Indro telah bergabung bersama kami. Dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom ada Bapak Erwin Tobing, Komite Disiplin PSSI. Terima kasih Pak Erwin telah bergabung bersama kami. Ya, Bapak-bapak, sebelum kita mulai perbincangan ini kita akan dengarkan terkait dengan hasil investigasi dari Komnas HAM, di mana ada yang menarik di sini terkait dengan poinnya adalah PSSI langgar aturan sendiri. Kita dengar cuplikannya. Jadi di sini PSSI kami katakan atau kami simpulkan telah melanggar regulasi yang dibuatnya sendiri dengan membuat perjanjian kerjasama dengan kepolisian yang dalam pasal-pasal perjanjian itu membenarkan pelibatan BRIMOB maupun pasukan huru-hara yang sebetulnya instrumen-instrumen dari unit-unit kepolisian tersebut itu tentu saja bertentangan dengan standar dan regulasinya FIFA yang juga mengikat PSSI sebagai anggota dari FIFA. Ya, secara substansi bertentangan dengan regulasi PSSI dan FIFA. Pak Erwin, tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Baik, kita menghargai apa-apa pendapat dari semua pihak menjadi masukan bagi kita. Saya belum melihat secara lengkap apa hasilnya, tapi bolehlah masukan-masukan itu menjadi suatu bahan bagi kita untuk perbaikan ke depan. Karena bagaimanapun tidak semua negara, belum semua negara mampu melaksanakan ketentuan FIFA, apalagi pasal 19, kecuali negara-negara maju. Tapi pasti kita akan menuju ke sana, sama seperti Eropa dulu, terjadi keributan, ya itu juga kita akan menuju ke sana akan lebih baik. Karena bagaimanapun dalam situasi sekarang klub belum mampu untuk menyediakan semua. Memang idealnya di dalam itu adalah petugas sipil, steward yang dimiliki oleh klub atau ketua pelaksana atau pihak pelaksana. Polisi mungkin pihak keamanan berada di depan, di luar. Kalau sudah tidak mampu baru polisi masuk. Tapi itu kan sangat ideal. Sudah kuat nggak tim steward kita? Sudah mampu nggak untuk membayarnya? Sudah dilatih nggak? Sudah dilengkapi nggak? Di steward kita paling sekali tampil dibayar 200.000. Di sana mungkin 1 juta, 2 juta satu orang. Di sini cuma 200.000. Tapi tugas dia sekian jam.
Mungkin kali tampil hanya gajinya di honor per bulan hanya sedikit. Tapi itulah nanti pelan-pelan petugas-petugas pengamanan ini betul-betul dilatih, dilengkapi dengan semua seragamnya, kemampuannya, betul-betul dia diberikan kemampuan untuk dan kewenangan untuk menangkap orang, mengeluarkan dari stadion. Itu diberikan kewenangan sehingga petugas polisi tidak usah Suatu saat itu kapan, Pak? Lah itu Indonesia ini belum mampu, klub kita belum mampu. Siapa mampu menyiapkan itu semua? Udah apa setiap klub Pak? mampu menyiapkan? Bagaimana? Punya kan? Tragedi ini kan bukan. ini tentunya tragedi yang bukan begini kan harusnya memang idealnya kalau kita ikuti FIFA 19 sepak bola Indonesia. Bukan, kalau kita memang ikuti tadi katanya memang sebaiknya polisi ada di luar ring. Kalau kita semua penontonnya sudah bagus, supporternya sudah bagus, perangkat pertandingan sudah bagus, dan kemudian stewardnya ada, kita kan masih semuanya kita masih belum menuju ke arah lebih baik. Memang kondisi PSSI ya kita lihat dari segi persepak bolaan sudah ada kemajuan. Ada kemajuan beberapa kali jadi juara Asia, menjadi tuan rumah, itu kan suatu perbaikan. Tapi masih banyak memang mau diperbaiki. Macam supporter, mungkin perlu diadakan penataan kepada supporter, dihidupkan kepada bidangnya, bagian supporter, apa yang perlu. Beri tanggung jawab besar, beri resiko besar, beri punishment besar, berikan reward. Siapa yang paling bagus supporternya. Oke. Itu tuh semua menuju ke sana. Kata lain bahwa kita butuh waktu untuk memperbaiki itu. Jadi ada komposisi ataupun kita lihat tadi kalau memang klubnya belum mampu, security-nya belum mampu, artinya haruskah di sini PSSI yang seharusnya mampu dalam menghadapi ini? Maksudnya PSSI gimana? Ya, PSSI paling tidak menjadi bagian yang menyelamatkan ataupun yang mendorong untuk menjadi pelindung untuk menyempurnakan hal ini. Memang kalau bicara sepak bola banyak aspek, tidak PSSI saja, banyak aspek yang harus diperbaiki kita. Stadionnya, perangkatnya, semua klub yang banyak, tidak bisa PSSI saja. Bayangkanlah Liga 1 itu sekitar 306 pertandingan. Liga 2 sekitar 280 pertandingan. Liga 1 ribuan pertandingan. Itu semua dikelola. Bagaimana mengelola ini? Kalau Liga 3 mungkin itu lebih sering berantem, tapi Liga 1 Indonesia sekarang sudah semakin baik. Sudah takut dia mukul karena ancamannya berat. Hidupnya di situ sudah jarang. Saya sekali mungkin ada, tapi udah tidak seperti dulu. Main bogementam, main pukul. Karena peraturan FIFA kita terapkan dengan ancaman berat. Tapi memang memerlukan proses, tidak bisa secepat itu. Kita menuju. Sekarang kita punya, coba kenapa FIFA sudah berani memberi kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah? Kenapa kita sudah bisa lolos ke Piala Asia? Bagaimana U16 kita sudah maju, Galenita kita sudah maju. Udah maju, itu semua kan proses kemajuan. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau dalam satu pertandingan, satu event ini memang banyak menentukan bagaimana kesiapannya. Mas Akmal, ini kalau kita menanggapi apa yang katakan Pak Erwin, butuh waktu, butuh proses. Emang selama ini kita tidak berjalan dengan proses kah? Karena kita lihat ini kan terkait dengan pasar atau regulasi FIFA, pasal 19 aturan FIFA tentang safety and security regulation. Ini kan sudah ada sebenarnya. Ini serupa tapi sama sebenarnya dengan rekomendasi TGIPF dengan hal ini. Ya, kalau saya melihat kan problemnya ada yang tidak jalan. Mesin kerjanya di PSSI ada yang tidak jalan. Misalnya di awal-awal musim. Dulu saya pernah menyampaikan beberapa kali ini masa pandemi harusnya bisa dijadikan kesempatan untuk PSSI melakukan pembenahan di sektor supporter. Dan ketika pandemi itu kan, bagaimana membuat regulasi dan sebagainya, kemudian juga bagaimana memberikan edukasi supporter agar nanti ketika pertandingan sudah ada supporter lagi setelah COVID-19, supporter bisa lebih tertib dan sebagainya. Ini peran yang harusnya dimainkan oleh Departemen Supporter PSSI gitu. Tapi lagi-lagi mesinnya nggak jalan gitu. Sehingga kemudian kita selalu kadang-kadang kalau ada kasus baru bereaksi. Nah ini problem kita ke depan yang saya pikir Pak Erwin pasti setuju bahwa memang masih banyak yang harus dibenahi di sepak bola kita, tapi nggak kemudian prosesnya
lamban karena prosesnya bisa cepat, semua perangkatnya sudah ada, tinggal mau dijalankan atau tidak. Kelemahan di PSSI saat ini yang saya lihat adalah komite yudisial lengkap, tapi komite di bawah itu sudah lengkap pengurusnya. Saya kemarin minta waktu tim TGIPF meminta susunan pengurus PSSI yang departemen-departemen banyak yang belum dilengkapi, bahkan banyak yang tidak aktif. Artinya ini mungkin koreksi ke depan untuk kemudian bagaimana pengurus-pengurus yang tidak aktif itu dibenahi dan diganti dengan yang lebih aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kasus Kanjuruhan ini, problem ada misalnya di tadi yang disampaikan oleh Pak Komnas HAM, ada PKS tanggal 22 Juli 2021 antara PSSI dengan polisi yang sudah dilegalisasi. Ketika itu yang tanda tangan Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Irawan dan Kabak Op, tapi kemudian ke bawahnya tidak jalan gitu kan. Sehingga kemudian Kapolres, Kapolda dan sebagainya tidak tahu aturan itu secara spesifik, termasuk misalnya aturan soal pasal 19 yang tadi disebutkan oleh Pak Erwin itu gitu. Jadi kalau saya bilang gini, tidak semua polisi paham regulasi FIFA, tidak semua Kapolres, Kapolda tahu adanya regulasi Safety and Security Stadium Regulation itu. Bahkan pengurus PSSI-nya pun saya yakin banyak yang nggak tahu. Tahu setelah ada masalah, kemudian orang buka semuanya, baru pada tahu. Saya bahkan nguji Sekjen PSSI. Pak Sekjen jangan-jangan nggak tahu juga ada namanya FIFA Safety and Security Stadium yang melarang bukan cuma gas air mata, dan senjata api, tapi pentungan, tameng, bahkan penutup muka untuk polisi itu tidak boleh masuk dalam stadion. Nah, artinya ada komunikasi yang tidak turun ke bawah sehingga kemudian terjadilah kasus ini dan akhirnya kita baru tersadar. Tunggu dulu Mas Indro, saya mungkin mau nanya lagi Mas Erwin. Benar Pak Erwin, apakah ini yang memang terjadi di tubuh PSSI? Ya, jangan-jangan memang belum tahu nih tentang safety and security regulation selama ini. Kita tahu, cuman kan mau diterapkan itu apa siap itu semua belum. Apa siap? Tidak semua negara sudah bisa menerapkan sejauh itu, kecuali Eropa, Liga Inggris, Liga berbagai itu. Karena memang kita kan mampu nggak? Kita bilang aku boleh di Persebaya tadi siapkan 900 surat kelengkapan lagi. Oke. Baik. Ini kita nampaknya ada gangguan audio bersama Pak Erwin. Saya mungkin ke Mas Indro. Mas Indro, tanggapan Anda seperti apa? Iya, kebetulan kami dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia juga dipanggil Komnas HAM untuk melakukan, ditanyakan ya mengenai bagaimana selama ini terhadap supporter, lalu juga pengamanan terhadap supporter. Ini kita beritahu semua bagaimana edukasi supporter ini nggak sampai ke akar rumput. Padahal kita sudah punya undang-undang keolahragaan gitu, udah punya undang-undang keolahragaan, tapi kan belum dibuat aturan turunan dari undang-undang keolahragaan yang bisa memaksa seluruh stakeholder terlibat dalam edukasi terhadap supporter. Ini belum. Sementara juga edukasi terhadap pengamanan di pertandingan gitu ya, pengamanan supporter yang akhirnya bisa memberi jaminan keamanan dan juga kenyamanan bagi supporter dalam menyaksikan pertandingan. Contoh sederhana saja, ketika kita ditanya juga oleh Komnas bagaimana pengamanan selama ini, yang saya lihat selama saya di stadion gitu ya, ini polisinya lebih asik nonton ke pertandingan, minimal itu hal yang sederhana. Tapi kan memang seharusnya kalau kita ngelihat steward yang profesional adalah menghadap ke penonton, dan ketika ada hal-hal yang mencurigakan ini bisa diantisipasi lebih dahulu. Itu yang kita terangkan kepada pihak Komnas, gitu Mbak. Iya, ini kalau tadi melihatnya bahwa ini cukup mahal. Sebenarnya seberapa mahal sih memahami terkait dengan peraturan regulasi 19 FIFA ini? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya hanya kemauan gitu kan. Kalau mau saya yakin bisa gitu kan. Ini kan problemnya banyak, yang sekali lagi mesin-mesinnya yang rusak nih. Kalau menurut saya yang salah satunya tugas Pak Erwin untuk membenahi misalnya ya regulasi soal supporter lah gitu, kita nggak punya gitu kan. Padahal ini sudah diamanatkan berkali-kali. Setiap kali kejadian orang meninggal di lapangan bola, saya bersama Save Our Soccer selalu meneriakan bahwa kita perlu segera membuat yang namanya Football Spectator X.
Tapi nggak pernah dibuat, itu sampai 86 orang meninggal sebelum tragedi Kanjuruhan kan, dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Sampai kemudian menurut saya adalah mungkin kita diuji dengan ujian yang lebih besar, 135 orang meninggal. Ya semoga ini menyadarkan kita betapa pentingnya aturan regulasi soal supporter, regulasi soal kelayakan stadion, sehingga kita tidak menganggap sepele nyawa orang gitu kan. Bagaimanapun sepak bola itu digelarkan untuk hiburan gitu, bukan sebagai kuburan penonton yang hadir ke lapangan gitu. Oke, kita sudah bisa terhubung dengan Pak Erwin. Pak Erwin, coba menanggapi terkait dengan hal ini. Kita harapkan memang sepak bola ini adalah hiburan, bukan kuburan sebenarnya. Karena tadi korban selalu berjatuhan di sini. Kemarin sebelumnya adalah 60-an, kemudian sekarang 135. Gimana Pak Erwin? Ya. Bangsa Indonesia mengangkat kembali klubnya, supporternya, Surabaya Arema, supporternya atur, kembali atur. Kejadian kemarin terjadi di Surabaya, bulan Agustus. Begitu kalah Persebaya, hancur stadion. Kemudian lawan Arema melawan Persib kalah, menembus ke lapangan, untuk tidak terjadi apa-apa. Kalah dilawan Persija, menyerang. Oke. Itulah supporter kita. Pak Erwin. Ya saya mau, Pak Erwin, boleh saya mengusulkan ke Pak Erwin. Mumpung ada Pak Erwin, Ketua Komdis kan selalu memberikan sanksi dalam bentuk denda kepada klub-klub yang melanggar gitu kan. Seperti misalnya Persib lempar flare, kemudian denda 200 juta. Nah kita berharap uang denda ini bisa kembali pada klub untuk edukasi. Sehingga kemudian sukses Komite Disiplin PSSI itu bukan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi semakin dikitnya orang atau klub yang melakukan pelanggaran itu sebagai kesuksesan. Jadi kemarin tanya, gimana cara mengedukasi? Kita nggak punya duit, ya harusnya uang Komdis yang ketika digunakan untuk menghukum klub atau ditarik untuk menghukum klub itu dikembalikan ke klub untuk melakukan edukasi semua. Misalnya larangan supporter tidak boleh bawa benda tajam, tidak boleh bawa flare, termasuk tidak boleh bau minuman alkohol. Itu kan tidak dipahami oleh supporter-supporter kita. Bahkan banyak supporter yang masuk stadion dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Nah ini penting buat ke depan bahwa mumpung Pak Erwin ini kan Ketua Komdis gitu kan, bagaimana ke depan dana Komdis yang ditarik dari sanksi-sanksi yang diberikan itu bisa dikembalikan ke klub untuk edukasi, sehingga tahun depan tingkat banyaknya jumlah tim yang melakukan pelanggaran itu semakin sedikit. Itu suksesnya Komdis menurut saya. Itu suksesnya, itu yang harusnya dilakukan. Anda sepakat Mas Indro? Iya, termasuk juga misalnya memaksa perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola gitu. Itu mereka juga harusnya CSR-nya lah atau apanya itu untuk membantu melakukan edukasi terhadap supporter. Mampu nggak nih PSSI mengerahkan perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan gitu. Jangan cuma sekali lagi supporter hanya dijadikan objek gitu, diambilkan keuntungan penjualan tiket, lalu juga penjualan merchandise, tapi edukasinya tidak dilakukan hingga ke akar rumput gitu. Ya. Artinya jangan hanya mengambil keuntungan, tapi kalau begini juga sebenarnya harus ada yang bertanggung jawab. Nah ini kita ada juga tanggapan dari Pak Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM, yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya 6 tersangka saja, sebenarnya harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kita dengarkan cuplikannya. Meskipun kami satu sisi mengapresiasi langkah kepolisian, kami menganggap masih ada para pihak lain, bahkan pada level-level yang lebih tinggi, misalnya PSSI, ya PT LIB, juga pihak Indosiar yang di sini kelihatan lebih mementingkan ya kepentingan bisnisnya, sehingga mengabaikan aspek-aspek keselamatan dan kenyamanan bagi penonton yang tadi saya katakan menimbulkan ratusan korban itu. Ya, Mas Akmal tadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Taufan, bahwa ini kan tadi kalau kita dengarkan dengan TGIPF sendiri rekomendasinya, Pak Mahfud aja bilangnya begini kan, yang tanggung jawab ya moralnya berhenti atau mundur seperti itu. Tapi Anda sendiri melihatnya bahwa seperti apa dengan tadi kalau kata Komnas HAM harusnya lebih dari 6 tersangka. Ya, kalau yang disampaikan Komnas HAM hasil investigasinya sebenarnya ini menguatkan apa yang sudah dibuat oleh tim gabungan independen mencari fakta gitu.
Bahkan kalau lihat pointer-pointernya ini lebih spesifik lagi. Misalnya bagaimana memerintahkan polisi untuk melakukan penyelidikan secara imparsial, transparan, kemudian berbasis berbasis crime investigation misalnya. Kemudian juga meminta ke pihak kepolisian bukan cuma menghukum dalam bentuk kode disiplin dan kode etik, tapi juga menghukum dalam ranah pidana, bukan cuma yang ada di lapangan sepak bola, tetapi juga pemangku kepentingan pengambil kebijakan yang ada di luar lapangan. Artinya kalau kemudian diterjemahkan aturan itu adalah bahwa harusnya akan ada tersangka-tersangka baru terkait hasil pengembangan kasus dari 6 tersangka yang sudah ada, karena menurut saya memang harus ada, salah satunya yang harus ada juga supporter gitu kan. Kenapa? Karena supporter juga harus dihukum, jangan sampai orang per orang ya, jangan sampai misalnya pengerusakan mobil tidak dihukum secara pidana padahal itu kena KUHP, nanti akan ada jadi justifikasi masyarakat di luar bahwa kita membakar mobil orang nggak masalah, orang di Kanjuruhan membakar aja nggak dihukum apa-apa, kemudian melakukan pemukulan, itu juga invasi di lapangan, nanti salah satu tugasnya Pak Erwin sebagai komite disiplin adalah menghukum orang yang pertama kali masuk invasi lapangan. Kenapa? Karena dalam football family itu kan dilarang masuk invasi ke dalam lapangan. Nah, itu yang belum masuk ke komite disiplin. Komite disiplin kan baru menghukum ketua panpel, security officer, termasuk Arema secara umum. Nah, mungkin masih ada PR itu. Kenapa? Kalau tidak dihukum juga dalam lingkup football family, nanti akan berimbas kepada tim-tim yang lainnya. Kita boleh loh turun ke lapangan setelah pertandingan. Nah, ini penting menurut saya. Jadi kalau dalam lingkup football family, Pak Erwin sebagai ketua Komdis harus juga mengembangkan kasus ini untuk menjerat lagi mereka-mereka yang bersalah dalam konteks football family-nya ya, komite disiplin. Apalagi kemudian dalam konteks pidana, polisi juga harus bisa mengambil atau melakukan pelurasan kasus sehingga kasus pidananya bisa bertambah tersangkanya. Saya malah berpikir bisa 10 sampai 15 orang lagi bisa jadi tersangka kalau kemudian benar-benar dilakukan penyelidikan secara tadi transparan, akuntabel dan berbasis crime investigation. Oke, ini gini, kita tahun depan kita tahu PSSI telah memutuskan menggelar KLB di awal tahun depan. Tapi apa kemudian yang diharapkan? Seberapa besarkah, seberapa garansinya kah KLB nanti ini bisa mengubah sepak bola Indonesia? Apa yang mungkin harus diperbaiki dalam hal ini? Karena kita tahu bahwa tadi Komnas HAM menyebut PSSI menyalahi aturannya sendiri, artinya harus ada yang dibenahi di sini. Harus apa mungkin dari masukan Mas Akmal dan juga Mas Indro dalam hal ini? Karena agendanya adalah nanti pada saat KLB adalah pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan Exco. Mungkin kedepannya akan lebih baik memimpinnya. Saya pikir bukan cuma sekedar pergantian ketua umum atau Exco ya untuk sepak bola kita. Kenapa? Karena masalah sepak bola kita itu dalam 20 tahun terakhir ada di akarnya. Jadi akarnya harus dibenahi dulu gitu. Kenapa? Kalau akarnya dibiarkan dan tidak dibenahi, maka masalah akan tumbuh lagi. Siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Karena itu PR terbesar. Jadi saya tuh agak kurang setuju kalau kemudian KLB seolah-olah menyelesaikan masalah sepak bola kita gitu kan. KLB kan cuma satu di antara 12 rekomendasi TGIPF. Jadi jangan kemudian KLB ini dijadikan alat negosiasi untuk secepatnya menggelar kompetisi tanpa tadi menyiapkan perubahan-perubahan aturan yang ada, aturan soal supporter, aturan soal keamanan dan keselamatan, termasuk diantaranya aturan dan komitmen bersama untuk tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola. Gitu. Jadi apa yang harus dibenahi, Mas? Banyak banget. paling penting. Pak Erwin pasti setuju, banyak itu yang harus dibenahi. Oke. Mas Indro. Kalau saya lihat KLB yang diajukan oleh PSSI ini hanya melegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh PSSI sendiri gitu. Sementara dia tidak mengindahkan sama sekali rekomendasi dari TGIPF misalnya. Salah satu rekomendasinya adalah secara moral harus mundur gitu kan. Mundur lalu ada kekosongan kekuasaan baru ada KLB. Nah ini yang tidak diindahkan. Dia membuat KLB legitimasi agar liga bisa berjalan kembali, tapi kan selama ini belum ada lagi jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan pertandingan. Ada lagi isunya akan adakan pertandingan secara bubble gitu. Ini kan aneh lagi, bagaimana? Apakah bubble ini menyelesaikan masalah? Enggak gitu. Sementara kita juga menginginkan misalnya ada amandemen statuta PSSI. Selama ini kan peristiwa luar biasa ya, harus dilakukan juga tindakan yang luar biasa tentunya. Tidak bisa juga seolah-olah seperti pergantian
pemimpin biasa gitu ya di tubuh PSSI, tapi ini ada hal yang harus diperlakukan secara extraordinary, nggak bisa juga dilakukan seperti biasa aja gitu. Mundur, lalu juga ada KLB, perubahan statuta di PSSI ini seperti apa, apakah kejadian-kejadian ini bisa melibatkan pemerintah atau enggak, ini kan harus diatur lebih baik lagi. Oke, kita harap memang ini akan menjadi cahaya ya ke depannya untuk sepak bola Indonesia semakin lebih baik. Sayang sekali kita tidak bisa bergabung kembali dengan Pak Erwin karena ada gangguan komunikasi bersama Pak Erwin, dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Berita Satu Sore. Kanal Bowlers, itu tadi diskusi di BTV. Kita juga ingin tahu sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia? Apakah benar PSSI menjadikan statuta sebagai tameng untuk tidak mengindahkan rekomendasi TGIPF dan Komnas HAM? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Direktur OFG OAK Football Group yang juga pernah ada di dalam struktural PSSI, Bung Fani Riawan. Obrolan ini dilakukan di Rumah Perubahan Jakarta Escape, eksklusif hanya di Kanal Bowlers. Ya, Kanal Bowlers kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Fani Riawan ini dari OFG ya, OAK Football Group. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sejauh ini harusnya sepak bola Indonesia dilakukan, jadi jangan sampai ada tragedi Kanjuruhan lagi. Mas Fani, selamat siang. Selamat siang. Kita ketemu lagi nih Mas. Siap, Mas Indra. Iya, Mas Fani, ini kan tragedi Kanjuruhan ini masih panjang ya, masih baru 1 bulan lah. Baru 1 bulan, dan ada rekomendasi TGIPF, ada rekomendasi Komnas HAM terakhir, lalu juga PSSI berencana untuk melakukan KLB gitu. Menurut Mas Fani gimana, Mas? Baik, pertama-tama sekali lagi kita tetap harus mendoakan kawan-kawan, keluarga-keluarga yang menjadi korban ya, karena biar bagaimanapun mereka adalah saudara kita, itu harus menjadi kenangan untuk semuanya. Enough is enough kalau bahasa Inggrisnya itu ya, kalau bahasa kitanya ya cukup dan tidak boleh terjadi lagi ya. Baik, itu pertama itu dulu. Saya kemana-mana saya harus sampaikan itu dulu supaya kita menjadi inspirasi untuk kita semua, tidak boleh terjadi lagi. Baik, yang kedua adalah turunan-turunan dari kejadian ini. Kita ini kan baru melewati tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda, yang tentunya itu adalah menjadi cikal bakal berdirinya Republik yang kita cintai ini. Supaya teman-teman tahu, 28 Oktober 1928 ya? Iya. Tidak lama sesudah itu berdirilah PSSI, 1930. Ya kan? Artinya sebetulnya kalau kita tarik sejarah, keberadaan Republik ini dimulai dari Sumpah Pemuda, lalu ada hubungannya dengan pendirian PSSI, maka sebetulnya jangan dianggap remeh kekuatan sepak bola. Ya, kalau kita ingin melihat negara ini bersatu, maka sepak bolanya harus sehat. Ya. Jadi sepak bola itu saat ini tidak bisa dilihat sebagai sektor sepak bolanya sendiri. Ya, saya menyitur sahabat saya menyatakan bahwa sepak bola jangan menjadi alat disintegrasi, harusnya sepak bola menjadi alat integrasi. Ya. Karena dia berdiri dari 1930, alat perjuangan bangsa. Lah kok sekarang kita udah merdeka di era modern, di era yang sangat modern kok malah terjadi banyak korban. Ya kan? Ya tentunya memang pergerakan dunia sangat cepat ya. Sepak bola menjadi industri yang sangat besar. Sangat besar, apalagi kita tahun ini masuk kepada era Piala Dunia. Euforia sudah mulai muncul nih, Piala Dunia ya. Tapi kita masih ada permasalahan di internal. Mungkin yang saya bisa telaah adalah tadi satu ya, bahwa jangan lupakan sejarah. Kalau saya boleh katakan dalam satu kalimat singkat, Republik ini bisa ada karena saya orang bola. Saya bisa bilang bahwa berdirinya PSSI menjadi lambang berdirinya Republik ini. Karena itu adalah perjuangan bangsa juga. Yang kedua saya ingin sampaikan juga, bisa jadi saat ini ya, rapuhnya bangsa ini diakibatkan oleh sepak bola, atau solidnya bangsa ini diciptakan oleh sepak bola. Jadi jangan pernah menganggap enteng sepak bola secara keseluruhan sebagai as a system, bukan orang main bola biasa, tapi sepak bola secara sistem. Karena ini bicara budaya, gitu. Ini bicara budaya. Nah, saya sangat berharap tentunya ke depan
Ya, sebelum saya bicara itu, pertama saya juga mesti sampaikan juga ya, saya kasih simpati saya buat selain korban juga tentu buat teman-teman saya yang ada di PSSI, baik ketua umum, exco dan lain-lain. Saya tahu ini masa yang sangat berat, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk KLB. Tapi untuk ke depan, titipan saya untuk siapapun nantinya yang akan terus melanjutkan tampuk kepemimpinan organisasi ini, selalu ingat sejarah ini bagaimana PSSI ada awalnya, gitu loh. Ya, marwahnya harus ada itu dulu, gitu loh. Karena kalau tidak sadar sejarahnya PSSI, nanti siapapun yang masuk ke PSSI seolah-olah, wah ini saya lagi naik kendaraan, mohon maaf saya sebut satu brand lah, anggaplah kendaraan Mercy lah, enak ini, ya kan, promosi gratis tiap hari di media, disebut-sebut di mana-mana, menjadi sangat populer, sehingga sangat mudah untuk menjadi apapun, menjadi pejabat publik manapun. Ya, saya nggak usah sebut nama, ada sahabat saya, beliau menjadi, mohon maaf ya, anggota DPR karena suatu hari beliau menjadi pengurus di satu klub dan mendapatkan 250.000 suara dengan gampang di 1 tahun pemilu. Saya nggak sebut tahunnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sangat populernya sepak bola di Republik ini, sehingga seseorang, ya mungkin kalau saya mau serius atau Mas Indro mau serius menjadi anggota DPR, bukan meremehkan, itu bisa ditapaki oleh lewat sepak bola, gitu. Dan kita sudah mencatat banyak orang menjadi anggota DPR dari jalur sepak bola, gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah ini, ya, atau mungkin menjadi gubernur, apakah ini, ataukah ini menjadi menteri, apakah ini? Karena sebetulnya PR-nya sepak bola saja itu sudah sangat besar sekali, sangat banyak, sangat rumit, sangat kompleks, gitu kan? Oke, itu satu. Titipan saya untuk pengurusan yang berikut. Titipan saya yang berikutnya adalah, bisa tidak ya kita ini sudah merubah culture kita, bahwa suara itu jangan diperjualbelikan, gitu. Tapi suara itu betul-betul disampaikan. Menurut saya, nah ini saya mesti ngadep kamera nih, ini yang menjadi voters kemarin, 84 voters, hai para voters yang kemarin 2019 memilih para pengurus PSSI dan Exco. Anda bertanggung jawab loh terhadap apa yang terjadi hari ini. Anda tidak bisa bilang tidak bertanggung jawab, Anda bertanggung jawab, ya. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada para voters, untuk pemilihan berikutnya, untuk kongres berikutnya, pilihlah yang benar, dari hati nurani yang benar, ya. Pilih yang benar dalam artian apa? Betul-betul untuk orang-orang yang, mohon maaf bahasanya juga jangan dibuat main-main gitu ya, memakafkan lah, menzakatkan lah, dan betul-betul hanya untuk sepak bola. That's it. Ya, jadi kalau perlu nanti komite pemilihan ada satu kertas ditanda tangan. Jika saya terpilih menjadi ketua umum PSSI, maka saya tidak akan menjadi gubernur, tidak akan menjadi menteri, tidak akan menjadi sekjen partai, tidak akan menjadi ketua umum partai, apapun bentuknya, hanya fokus untuk sepak bola. Ada gentleman agreement. Nah, itu gentleman agreement. Kenapa? Karena sepak bola ini besar sekali tanggung jawabnya, bukan hanya dari sisi olahraganya, tapi ada sisi lain adalah budaya masyarakat ataupun sistem kehidupan. Seandainya kita bisa membahas ini dengan para ilmuwan-ilmuwan dari kampus-kampus, teknokrat, kita membahas bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih hebat lagi lewat sepak bola, saya yakin ini ada jalan keluarnya. Gitu Mas Indro. Silakan saja yang namanya persaingan, ya. Tadi saya mendengarkan satu YouTube bagus sekali bagaimana Liga Inggris klub-klubnya saling bersaing. Pokoknya bersaing itu pasti. Namanya berkompetisi, gitu kan. Tetapi kompetisinya yang sehat. Ya kan? Salah satu yang disebut berkali-kali yang disebut adalah financial fair play. Nah, catatan saya juga nih berikutnya, setelah bicara tadi voters, saya ingatkan, hai para voters, catatan saya berikutnya adalah financial fair play. Kalau kita tidak punya financial fair play, maka rimba sepak bola kita akan kemana-mana. Yang kuat yang punya uang akan atur ini. Ketika yang kuat punya atur ini atau oligarki hanya beberapa orang, ini sama saja dengan harusnya diteliti oleh KPPU. Bisa ke sana nanti urusannya. Apalagi ini sepak bola, kalau pemilik klubnya atau cross ownership-nya orangnya itu lagi, ya mohon maaf, kesempatan untuk ngatur skornya akan lebih besar. Apa ndak kasihan pemain bolanya, wah mati-matian dia berjuang di tengah lapangan, sementara ownernya
Maunya menang yang ini nih. Nah, dia tinggal ngikutin bandar hari ini kemana anginnya, ya kan? Lah yang untung dia tetap. Seolah-olah pemainnya digajinya mahal-mahal kontraknya. Oh, satu musim mungkin 300.000, 400.000, 500.000 US dollar. Tapi pemiliknya satu kali main bisa dapat jutaan dolar. Ya, saya tidak menyalahkan prinsip orang berbisnis ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi, ini dunia olahraga, dunia sportivitas. Gitu kan. Nomor satu adalah keuntungan itu diperoleh dari cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang tidak benar. Mungkin itu dulu Mas Indro, panjang. Iya, Mas, ini kan rekomendasinya sudah ada nih dari TGIPF, dari Komnas HAM, tapi kan seperti tidak diindahkan oleh PSSI, diabaikan gitu. Dia membuat percepatan KLB seolah-olah dengan percepatan itu semua beres gitu, semua menjawab rekomendasi itu. Kalau Mas Fani melihat seperti apa, Mas? Saya pertama ya, saya pikir dari sejak awal kalau ada orang bilang bahwa tidak ada hubungannya, secara aturan tidak ada, saya secara pribadi tidak setuju. Kalau dibilang tidak ada aturannya, saya pribadi orang yang bisa membuktikan bahwa benang merah itu ada. Karena ada pastinya. Oh, yang pemilik sahamnya LIB itu PSSI kok, golden share-nya gitu loh, ya kan. Dan yang namanya keputusan-keputusan LIB itu kan tidak bisa diputuskan sendiri. Yang namanya dirut, direktur operasional pasti akan lapor ke pemegang saham. Kami mau memutuskan ini, bagaimana tanggapan pemegang saham. Gitu. Ya, memang tinggal masalah pembuktiannya. Pertemuannya di mana? Surat perintahnya ada di mana? Ada kertas yang tanda tangan di mana, ya itu tinggal dicari. Ya. Tapi secara prinsip, saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh TGIPF maupun Komnas HAM semua sudah sadar, sudah paham, sudah tidak bisa mengelak lah. Itu harus diakui secara jantan. Ya sudah, gitu kan. Toh itu sudah terjadi, ya saya akui saja gitu ya, se-gentleman ya minta maaf seperti yang terjadi di Korea kemarin. Ya menurut saya ini juga menjadi titik juga buat yang lain bahwa bisa jadi nanti dalam perjalanan ke depan akan ada pembelajaran besar dari kejadian ini. Contoh bagaimana crowd management. Nah itu dia. Ya kan, crowd managementnya bagaimana nanti kalau pertandingan ini dilanjutkan, home and away-nya bagaimana aturannya, berapa jumlah supporter yang boleh masuk dan lain-lain dan lain-lain. Kelihatannya kan kita kemarin tuh lepas ya, euforia gitu loh ya, euforia dari setelah pandemi ya. Setelah kita kelihatannya berhasil di pola bubbling itu, masyarakat udah pengen dapat hiburan, haus akan hiburan, begitu pas kejadian begini lepas kontrol, ya kan? Dan sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di beberapa tempat yang lain. Dan bukan cuma sepak bola, kemarin juga kejadian di Korea kan, kejadian juga di India. Nah, jadi ya seperti itulah kalau dari sisi masyarakat, ya ini ada euforia yang lepas lah sehingga bisa terjadi seperti itu. Tapi kembali lagi dari sisi PSSI, saya hanya titip semoga perjalanan menuju KLB ini betul-betul menjadi PSSI yang bersih. Ini kalau ngomong kayak gini kan udah jadi debatable. PSSI yang bersih itu kayak apa sih? PSSI yang bersih adalah sederhana. PSSI yang menerjemahkan statuta FIFA letterless, bahasa Belanda. Jangan ditekuk-tekuk. Menerjemahkan AFC statuta termasuk AFC Club Licensing, jangan ditekuk-tekuk. Menerjemahkan PSSI Club Licensingnya jangan ditekuk-tekuk. Dan menurut saya ada fakta-fakta yang harus dibuka ke publik ke depan ya, secara transparansi. Secara transparansi harus dibuka. Contoh, kita ini sekarang ranking 28 di Asia, Liga. Ya. Saya baru pulang dari Singapura, saya ketemu Lion City. Di Singapura itu klubnya cuma 8 mas. Ya. Tapi dia punya jatah champion Asia. Jadi Lion City itu 2 tahun lalu juara, dia bisa main di kualifikasi champion Asia. Pertanyaannya, kenapa Indonesia, negara yang besar
dengan 18 klub Liga 1 kok dapatnya cuma jatahnya AFC second grade-nya, kan nggak fair gitu. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kita seperti itu? Karena kita dikasih poin oleh AFC. Ya, saya terima kasih nih channel-channel seperti ini. Saya ingin memberikan gambaran kepada para netizen semua yang hobi bola bahwa kita ini harus paham betul KPI yang terjadi atau key performance indicator-nya. Gitu. Harusnya kita transparan PSSI ini. Contoh 2000 ini contoh ya. 2023 ranking FIFA Timnas senior. Penting ini ya. Naik dari 152 menuju ke 135 atau 130. Itu harusnya diumumkan. Gitu. Saya tidak pernah melihat sampai hari ini ketika kongres ada KPI penting seperti itu yang disampaikan. Gitu. Karena KPI itu kan artinya tanggung jawabnya PSSI bekerja untuk itu kan. Iya. Itu satu, timnas. Yang kedua, KPI yang kedua, meningkatkan ranking Liga Indonesia dari 28 menuju ke 10 gitu, atau ke 12 atau mungkin ke 15, tetapi ditingkatkan gitu. Artinya apa? Kita harus dipercaya oleh AFC. Pernah nggak? Belum pernah. Ketiga, meningkatkan nilai Liga Indonesia dari harga 400 miliar menjadi 600 miliar atau 700 miliar. Pernah nggak diumumkan? Tidak pernah. Ya kan? Keempat, ya kan? Mengutip sportradar.com, menurunkan peringkat Indonesia dari ranking 5 Asia menjadi ranking 20 dalam hal kecenderungan match fixing. Pernah nggak? Tidak pernah. Gitu. Maksud saya, ada hal-hal yang seperti ini yang perlu dideklar, gitu. Sehingga semua orang tuh bekerja transparan. Kalau bekerjanya transparan, publik tahu, penggemar bola tahu bahwa PSSI bekerja di arah yang transparan. Tapi kan masalah transparansi, biasanya PSSI berkiprah ada statuta FIFA, jadi menjadi tameng statuta FIFA untuk nggak bisa diaudit, lalu masalah keuangan, lalu juga masalah-masalah transparansi tidak bisa dilakukan. Itu bagaimana Mas Pak? Saya orang yang sangat tidak setuju. Mohon maaf, ada senior kami yang mantan exco kalau tidak salah di FIFA, tadi kemarin juga saya dengar beliau mentertawakan rekomendasi Komnas HAM. Mungkin masih belum tahu lah namanya. Saya harus mengingatkan abang kita, Bang, mohon maaf Bang, era abang itu zaman FIFA masih super body. Tapi statuta FIFA hari ini sudah tidak seperti itu Bang, sudah berubah. Statuta FIFA hari ini menyatakan jika ada seorang ketua ataupun exco yang tersangkut dengan kasus hukum, maka dia berhak diturunkan. Jadi sekarang FIFA itu bukan seperti zaman dulu, zamannya Sepp Blatter ataupun sebelum-sebelumnya yang orang nggak bisa diganggu gugat. Gitu. Sekarang FIFA ini mulai lebih fleksibel, ya, menghargai negara, menghargai pemerintah yang berkuasa. Karena pada titik akhirnya memang nggak bisa lah, gitu. Emang se-super body apa? Nggak ada hidup di dunia ini yang super body, nggak ada. Mereka harus ikut aturan. Tetapi saling menghargai. Memang negara tidak bisa intervensi, ya kan? Tapi jangan salah. Seperti hari ini, kalau negara nggak kasih izin buat keramaian, buat pertandingan sepak bola, akan terjadi nggak bisa jalan juga. FIFA sadar bahwa nggak bisa seperti itu. Sudah dibuktikan ketika FBI, ya kan, melakukan penangkapan di New York dan juga melakukan penangkapan di Swiss, ya kan, atas kejadian yang kita pernah sama-sama baca, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi super body di dalam. Jangan pernah berlindung lagi di balik statuta FIFA. Statuta FIFA sudah berubah loh, ingat sekali lagi ya, statuta FIFA sudah berubah. Berubahnya dalam artian apa? Transparansi. Kalau dibilang tidak ada transparansi, silakan buka laporan keuangan FIFA. FIFA itu bisa memberikan laporan keuangan berapa gajinya si Gianni Infantino, berapa bonus Gianni Infantino,
Ya kan, berapa bonus para pejabat-pejabatnya, berapa bonus exco-nya. Bayangkan gitu. Betapa setransparan itu berani menyatakan gitu. Bahkan FIFA bisa mengumumkan berapa kontrak untuk Piala Dunia, itu nggak ada masalah buat mereka gitu. Pertanyaan besarnya, kapan sepak bola Indonesia seberani itu, setransparan itu, berani mengumumkan itu? Ya umumkan aja. Kenapa mesti takut? Ya kan? Kalau bicara audit, ya, kita pasti akan ada audit pihak ketiga. Ya kan? Audit lah. Karena apa? Ini kan sepak bola ini kan punya masyarakat gitu. Pemiliknya stakeholder kan seluruh masyarakat. Ya, semakin kita transparan, semakin masyarakat sayang terhadap sepak bola, maka spendingnya akan semakin tinggi, orang akan semakin percaya. Gitu. Jadi titik berikutnya adalah transparansi. Jangan takut, jangan tanpa, harus berani. Terakhir Mas Fani, kita nggak ngomongin bela dukung satu calon ataupun apa, kita nggak bicara itu, tapi bicara kriteria aja. Ketua Umum PSSI yang kira-kira nanti menggantikan Pak Iwan Bule, gitu. Kriterianya seperti apa? Ya pertama-tama saya harus sampaikan dulu nih, karena Pak Iwan Bule kok kelihatannya agak sensitif juga. Di mana-mana di TV beliau selalu bilang, ya jangan buru-buru lah calon ketua umum. Saya kan masih ketua umum PSSI. Menurut saya statement itu nggak perlu dibuat, ya, biasa-biasa aja gitu. Karena juga siapapun, tidak banyak juga orang yang mau jadi ketua umum PSSI dalam keadaan seperti ini. Ini organisasi lagi hancur-hancurnya. Jadi kalau dari kriteria transparansi publik atau kepercayaan publik dari ranking 1 sampai nilai 10, mohon maaf gitu ya, mungkin nilainya 3 atau 4 gitu loh ya. Jadi siapapun yang ingin menjadi ketua umum PSSI, PR-nya gede banget Mas. Gede banget ini, betul-betul luar biasa, berat banget gitu loh. Makanya oleh sebab itu kriterianya nomor satu niatnya lillahi ta'ala dulu gitu kan, bahwa niat kerja berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak untuk niat yang lain gitu kan. Makanya harus ada tanda tangan gentleman agreement, tidak untuk menjadi pejabat publik manapun, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kriteria yang kedua, ya kan? Transparansi, berani transparansi. Kriteria yang kedua ini, berani transparansi. Kriteria ketiga, tidak anti kritik. Gitu. Presiden Jokowi aja dikritik bolak-balik nggak ada masalah kok. Gitu. Kenapa mesti takut sama kritik? Ini negara demokrasi. Pejabat publik, pejabat politik, bahkan presiden kita aja tiap hari dikritik orang, udah kerja mati-matian, kurang tidur aja diomongin jelek, ya beliau senyum-senyum aja kok. Kenapa di PSSI harus takut? Jangan anti kritik. Tidak semua kritik itu jelek. Jangan kritik-kritik sedikit bilang-bilang, wah itu Basor bermain, inilah itu. Kenapa ya? Cara berpikirnya itu selalu konspirasi gitu loh. Selalu berpikir konspirasi. Urusan konspirasi itu urusan yang lain. Gitu. Tapi saya yakin juga ada sisi-sisi yang memang tidak seperti itu gitu. Jadi jangan anti kritik, terbuka aja terhadap kritik. Yang keempat, cinta terhadap prestasi timnas. Mati-matian, fokus. Kalau saat ini semua orang berasa bahwa Sintayong berhasil, ya, wah banyak hal ya, bikin kriterianya, bikin perhitungan yang benar, berhasil atau tidaknya. Ya, seperti Park, siapa itu yang dipelatih utama Vietnam, ya kan? Bikin KPI-nya, bikin catatannya. Kalau emang ternyata memang bagus, ya siapapun presidennya lanjutkan saja, gitu kan? Terus supaya kita punya blueprint timnas berjalan. Ya. Kenapa saya nomor 4 menjadi salah satu poin penting? Kalau ada presiden yang baru atau ketua umum PSSI yang baru dari awal udah nggak mau mikirin timnas, ini udah salah. Karena 2023 setelah kita menjadi tuan rumah Piala Dunia Mei 2023 untuk Under 20, maka September atau Oktober sudah ada kualifikasi Piala Dunia untuk 2026. Ya. Nah pertanyaannya, kita udah mikir belum? Persiapan kita untuk kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai tahun depan, September atau Oktober tahun depan, apa yang akan terjadi? Kayaknya belum nyampe mikir ke sana, Mas. Gitu kok mau ngimpi akan hadir di Piala Dunia. Sementara Piala Dunia 2026, South Asia ada 8. Ya. Naik 2 dari Piala Dunia saat ini. Jadi ada keteraturan yang terus kita sustainable plan yang terus dilakukan untuk melihat ke depan. Itu yang keempat. Yang kelima,
menjadi wasit yang adil. Buat semua. Gitu. Saya pernah ada omongan, orang PSSI itu harus orang yang pemilik klub, karena kalau dia bukan pemilik klub dia tidak mengerti bagaimana menjalankan sepak bola. Pertanyaan saya, apakah Gianni Infantino pemilik klub? Nggak tahu, mungkin iya di kampungnya, mungkin. Pertanyaan besar saya, apakah Gianni Infantino pemilik klub Inter Milan atau pemilik klub AC Milan ataupun apa? Mungkin iya, tapi saham kecil mungkin lewat publik ya, lewat public listed, mungkin iya. Tapi poinnya adalah bukan itu sebetulnya nomor satu, karena ini bicara manajemen, Mas. Ini kan bicara manajemen bola, bukan bicara tentang kepentingan pemilik klub bola. Ini manajemen bola. Kita di tengah harus menaikkan nilai liga kita setinggi mungkin, dipercaya oleh sponsor supaya uang datang bisa subsidi lebih banyak, organisasi akan bekerja lebih banyak, melindungi para supporternya, para fansnya, fans datang nonton bola nyaman. Nah ini butuh seorang wasit yang adil seadil-adilnya untuk seluruh klub dan seluruh voters di Indonesia. Jadi kalau ada rumors, wah ini kalau mau naik Liga 2 harus ketemu dengan oknum ini, naik dari Liga 2 ke Liga 1 harus ketemu oknum ini. Ini omongan harus diselesaikan. Udah nggak ada boleh lagi nih mafia-mafia yang seperti ini, gitu. Ya kan? Makanya catatan saya nih, tambahan untuk nomor 5, ini yang selama ini tidak pernah menjadi catatan, ini saya kasih tahu ke teman-teman ya, kawal. Siapa komdis berikut? Siapa ketua komisi wasit berikut? Ini dua orang yang penting, gitu. Komdis dan ketua komisi wasit, gitu. Dua orang yang nggak bisa ditekuk-tekuk. Ya, ini juga jadi catatan. Oke, mungkin itu Mas 5 hal. Ya. Oke Mas Mane, terima kasih atas waktunya. Ya. Sukses selalu Mas. Oke, sukses. Iya. Oke Kanal Bowlers, itu tadi perbincangan kita dengan Fani Riawan, Direktur dari OAKA Football Group. Kita akan kembali lagi di episode lainnya. Bye. Kanal Bowlers, agar tragedi Kanjuruhan kemarin menjadi momentum perbaikan sepak bola Indonesia, menurut kalian apa sih yang harus diperbaiki lebih dulu? Federasinya kah? Sistemnya kah? Atau apa ya guys? Dan menurut kalian, tepat nggak sih kalau statuta PSSI membuat pemerintah tidak bisa intervensi dalam keadaan apapun? Yuk komen di bawah ya. Aduh, saya jadi pingin juga nih punya statuta pribadi. Ahai, jangan ya guys. Oke Kanal Bowlers, jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Dan kita ketemu lagi di episode lainnya. Salam olahraga, bye. Kita juga akan nyerahin bola ini untuk OFG dan semoga bisa dipergunakan dengan baik. Terima kasih Mas. Mantap ya, ini pas beratnya, kontrol bagus, nggak terlalu sakit, cukup cepat ya. Desainnya lumayan juga, agak seperti klasik ya. Di warna juga bagus, bisa lihat pas buat futsal ya. Asik, di dribble enak, buat melambung enak dan gak sakit di kaki. Desain juga catchy, kuning hitam, cocok gitu. Kontras warnanya bagus. Ya, produksi bola kayak gini kan turut menstimuli ya, anak-anak, orang-orang pada main bola, apalagi ini juga kerjasamanya juga apik, unik, satu paguyuban supporter, satunya ormas keagamaan, walaupun gak semuanya dari olahraga, tapi support buat olahraganya bagus, cocok buat Indonesia lah, pecinta sepak bola terbanyak di dunia. Ya, hari ini kita bermain dengan bola soccer yang baru,
enak sekali dimainkannya. Anginnya juga tidak terlalu tekanan tidak terlalu kencang, angin juga tidak terlalu padat, jadi sehingga ditendang pun nyaman. Desain sih oke ya, dan warnanya juga eye-catching gitu, sehingga kalau misalnya kita main di kondisi lapangan apapun sangat bagus. Wah, terima kasih nih untuk Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Hari ini kami teman-teman Katulistiwa terlatih futsal dengan menggunakan bola baru bola dari Saka ini ya. Memang bolanya enak banget nih. Cara kontrolnya juga ketika kita terima ini kontrol juga langsung kayak leket gitu. Memang desainnya oke, desainnya juga oke, warnanya juga oke. Tapi memang udah banget warnanya. Bukan Liverpool ya. Oke, itu cukup. Ya, bolanya cukup baik sih ya. Tadi udah diuji coba selama 1 jam main. Saya rasa udah oke lah untuk diperjualbelikan. Desain cukup mencolok, memang cocok untuk warna hijau, kontras dengan lapangan warna kuning ini. Ini apalagi ada logo Ansor di mana saya ada di sana. Ya. Liga Katulistiwa lanjutkan!